Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih dengan saya, dengan Dr. Gigi Yosi. Hari ini saya ingin menyampaikan atau sharing mengenai tips searching jurnal bagian 2 atau kelanjutan dari tips searching jurnal yang sebelumnya. Kalau sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana mencari jurnal melalui PubMed, maka cara yang kedua pada hari ini saya ingin memberikan sharing mengenai bagaimana searching jurnal melalui Google Scholar. Pada prinsipnya sama seperti PubMed, yaitu mengetikkan kata kunci dan menerapkan beberapa filter. Namun, ada kelemahan yang dimiliki apabila kita memilih mencari jurnal melalui Google Scholar, yaitu tidak menjamin validasi yang disampaikan. Seperti kita tahu bahwa Google Scholar tidak spesifik mengakomodir naskah atau artikel-artikel yang memang bereputasi atau berkualitas. Karena secara umum Google merupakan mesin pencarian yang sangat luas, tidak spesifik kepada artikel ilmiah, yang mana Google itu sendiri juga terkadang mengandung iklan yang tujuannya untuk komersial. Sehingga apabila kita memutuskan untuk mencari naskah atau artikel melalui Google Scholar, ada langkah atau tahap selanjutnya yang harus kita lakukan untuk memvalidasi dari apa yang sudah kita cari. Oke, mari kita langsung saja praktek bagaimana cara mencari jurnal di Google Scholar. Yang pertama, kita bisa menuju laman Google Scholar. Kita ketik saja Google Scholar. Setelah itu akan muncul laman seperti ini dan akan ada box. Pada hari ini, saya akan mengetikkan kata kunci yang sama seperti yang sudah saya lakukan di tips mencari jurnal bagian 1, yaitu kata kunci dental karies. Setelah saya ketikkan dental karies di sini, maka akan muncul hasil yang sangat banyak. Dan hasil ini lebih banyak daripada hasil yang saya ketikkan dengan kata kunci yang sama ketika saya mengetik di PubMed. Karena apa? Seperti yang saya bilang bahwa Google Scholar merisi artikel yang berkualitas ataupun bereputasi maupun yang tidak berkualitas, sehingga jurnal atau artikel apapun yang berisi dental karies dia akan muncul. Entah bereputasi atau berkualitas ataupun tidak. Kemudian setelah kita mengetikkan dental karies dan muncul banyaknya artikel ke bawah ini, kita juga bisa menerapkan filter seperti halnya pada PubMed. Kita bisa mengklik waktu yang kita inginkan atau kita menuliskan customer name-nya di sini. Tetapi filter yang ada di Google Scholar lebih sedikit daripada filter yang ada pada PubMed. Lalu, langkah selanjutnya, setelah kita mengetikkan dental karies dan memilih salah satu artikel, maka akan muncul contoh yang paling atas akan muncul ada beberapa tulisan di bawahnya maupun di sebelah samping ini. Ini merupakan lokasi naskah dari judul ini berada. Contohnya, pada naskah dental karies ini tersebar di 11 lokasi yang berbeda. Kenapa? Karena memang tujuannya kemungkinan autor dari penulis ini menempatkan naskahnya di tempat yang berbeda, bisa di ResearchGate ataupun di web pribadinya, dengan tujuan agar lebih banyak orang yang mensitasi naskahnya. Semakin banyak yang mensitasi naskahnya, otomatis penulis akan lebih senang. Itulah mengapa alasannya dia menyebar di berbagai web yang berbeda. Beruntungnya, apabila di sebelah kanan kita ada
logo PDF, simbol PDF seperti ini, maka kita dengan mudah bisa mendownload secara langsung karena karena simbolnya sudah PDF atau bentuknya sudah PDF. Tinggal kita klik saja bagian ini. Oke, seperti yang saya kemukakan sebelumnya bahwa semua naskah yang muncul di Google Scholar tidak bisa kita jamin kevalidannya, maka kita perlu melakukan langkah tambahan, yaitu kita cek kualitas jurnalnya di Scopus karena seperti yang kita tahu bahwa salah satu jurnal yang bereputasi itu adalah yang terindeks Scopus. Maka langsung saja kita tentukan target. Apakah dia terindeks Scopus atau tidak? Maka kita cek kualitasnya di laman Scopus. Ada 2 langkah kalau kita ingin mengecek kualitas jurnal apakah dia terindeks Scopus atau tidak. Yang pertama yaitu mengunjungi web Scopus secara langsung, yaitu di scopus.com, atau kita bisa mengunjungi Simago atau SJR, yaitu Simago Journal Rank, Simago Journal and Country Rank. Ini merupakan web yang memang dibuat untuk mengetahui apakah jurnal tersebut, salah satunya adalah apakah jurnal tersebut berapa rankingnya gitu ya, berapa reputasinya. Apabila jurnal yang kita tuju bisa kita cari atau muncul di SJR ini, kita bisa pastikan bahwa dia pasti terindeks Scopus. Mari kita kemudian sebelum ke langkah selanjutnya, selain kita mengecek kualitasnya di Scopus, kita bisa juga mengecek impact faktornya, yaitu banyaknya sitasi. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa mencari di home jurnal tersebut atau bisa cek lewat Google. Oke. Mari kita lihat contohnya ya. Di laman Scopus ketika kita mengetik scopus.com, maka laman yang muncul akan seperti ini. Dan saya akan mencari salah satu jurnal ya. Saya ingin mengecek. Saya di sini mencari Journal of Endodontic. Saya ingin mengecek apakah Journal of Endodontic itu terindeks Scopus atau tidak. Karena saya ingin mengetahui dia bereputasi atau tidak, salah satu caranya adalah dengan memastikan dia terindeks Scopus atau tidak. Maka saya akan mengetikkan Journal of Endodontic di sini. Kita bisa ketik di sini ya, enter title di sini Journal of Endodontic, kemudian akan muncul. Apabila nama jurnal yang kita inginkan muncul, berarti dia terindeks Scopus. Apabila kita mengetik nama jurnal tetapi dia tidak muncul, maka bisa dipastikan dia tidak terindeks oleh Scopus. Langkah yang kedua, apabila kita menggunakan web Simago JR adalah pertama, otomatis kita ketik simagojr.com. Lalu di situ juga akan berisi box. Kita ketikkan saja Journal of Endodontic. Maka apabila dia terindeks oleh Scopus akan muncul jurnal tersebut, tetapi apabila tidak terindeks Scopus tidak akan muncul. Nah, kebetulan karena dia ini terindeks Scopus, maka dia akan muncul. Setelah saya klik, maka akan berisi tampilan seperti ini, yaitu nama jurnal, kemudian country-nya atau negaranya di mana dia berasal, yaitu dari United States, subjek areanya dentistry, publisher-nya atau penerbitnya adalah Elsevier, kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa melihat juga H-index di sini. Sebelumnya, apabila kita scroll ke bawah, maka kita akan menemukan dia ada di kuartil berapa atau Q berapa, sehingga kita bisa mengetahui dia berada di ranking berapa. Cukup sekian, semoga ilmu ini bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.